ngisi ilmu gitu, ada syarat sama pantangannya, Bang. Oke. Syaratnya lu harus tetap sholat, Bang, lu harus sholat. Oke. Cuma sholatnya itu jadinya gini, Bang, gue sholat jadinya, karena biar isian gue nggak kemana-mana, bukan karena yang di atas, bukan karena Allah jadinya. Gue kalau sholat gue kepanasan, gue nggak bisa denger Al-Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran, gue nggak bisa. Gue denger azan aja panas. Ruqyah tuh ada 2, Bang, ruqyah syariah sama syirkiyah. Oke, apa itu? Cuma ya kejadiannya pas banget sama yang ibu-ibu itu omongin. Dia minta 3 darah kayak gitu. Oh, baru nyambung gua. Fikri, jangan serang aku. Aku ini lebih tinggi dari kamu. Kamu keturunan aku, kata dia kayak gitu, malah kayak gitu. Gue kayak enak, takut temen gue nonton dikira gue masih musyrik lagi. Gue sering keluar malam, Bang. Pas punya ilmu gituan, gue bawaannya pengen ketemu aja sama begal gitu gue ngeliatnya. Oh iya. Iya, petantang-petantangnya kayak gitu, kayak nyoba lah. Kalian pasti pernah mendengar soal anak sekolah atau beberapa diantaranya adalah anak-anak STM yang katanya tahan bacok, gak mempan ditusuk, atau bahkan mereka bisa menghilang pas tawuran. Ada beberapa cerita tentang orang yang memiliki ilmu kijang, di mana dia bisa berlari sekencang kijang. Tapi pernah nggak kepikiran dari mana itu semua berasal? Wapak atau ilmu kebal, mantra sakti, atau perjanjian yang jauh lebih gelap dari sekedar jampi-jampi biasa. Di episode ini kita akan ngobrolin tentang asal-usul wapak, bagaimana cara kerjanya, dan seberapa dalam sebenarnya ilmu ini merasuki kehidupan anak-anak sekolah zaman dulu hingga sekarang. Siap-siap, karena dunia ilmu kebal gak sesederhana yang kamu bayangkan. Kadang, kekuatan datang dengan harga yang tidak terlihat. Dan kali ini kami kedatangan tamu, seseorang yang di beberapa waktu yang lalu dia pernah menggunakan yang namanya ilmu wapak. Selamat datang, Fikri. Apa kabar, Mas Fikri? Alhamdulillah baik ya kabarnya. Mas Fikri, saat ini Mas Fikri itu masih sekolah atau sudah lulus sekolah atau gimana? Saya baru lulus SMA sekarang. Baru lulus? Ya, ini lulus SMA atau STM? SMA. Oke, SMA-nya boleh disebut nggak di mana? Di SMA 12, Jakarta. SMA 12 Jakarta Timur? Iya, Jakarta Timur, di depan stasiun Klender. Oh, di depan stasiun Klender. Mas Fikri ini sendiri dari jarak dari rumah sampai dengan sekolah itu dekat, jauh? Ya, lumayan lah. Lumayan, iya. Oke. Kami mendengar cerita kalau Mas Fikri dulu pernah mencoba menggunakan wapak. Bener nggak tuh waktu itu? Bukan nyoba, pernah. Emang pernah? Iya, pernah. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya sampai waktu itu Mas Fikri penasaran dan pengen coba wapak? Apa penyebabnya waktu itu? Mungkin pertama, dulu awalnya tuh kayak denger cerita-cerita podcast ya, waktu SD ini. SD dengerin podcast? Iya, denger podcast kayak orang-orang anak-anak sekolah tuh SMP, SMA tuh pada punya wapak semua, pada punya ilmu kebal. Pas masuk SMP kelas 7 ikut perguruan silat, terus ada tuh dari guru ngasih tahu, terus ngajak juga, mau gak punya ini ilmu kebal kayak gini. Oh, terus, gurunya malah ya? Iya. Terus awalnya minta juga sih, nyari-nyari tahu, terus gurunya nawarin juga. Terus dites juga sama gurunya langsung ke dia awalnya. Bener ternyata di dia kebal, terus saya juga yang nyayat tuh. Ya asli kayak gitu. Jadi pengen gitu, ada kepengenan. Oh, beneran waktu itu ya? Iya, saya yang nyayat sendiri. Oke. Sebentar. Ini berarti kelas 7. Iya, Satu SMP kan? SMP. Wow, itu perguruannya dari sekolah atau? Itu perguruan sekolah sebenarnya, dari sekolahan. Oke. Dan si gurunya ini dia mengajak semuanya muridnya untuk bisa punya ilmu itu atau hanya orang-orang terpilih aja waktu itu? Mungkin kayaknya hampir semuanya, cuma yang saya tahu ya saya doang, karena yang diajak ngobrol mungkin personal per orang gitu. Diajakin yang pengen punya gitu, yang enggak. Saya kurang tahu juga. Oke. Pembuktian kalau dia ini
waktu itu kebal pas Mas Fikri coba untuk Hmm. menyayat si gurunya ini di depan semua orang atau cuma berdua waktu itu? Berdua sih kayak gitu. Oh, wow. Terus dia beneran coba untuk nyayat diri sendiri dulu pertama? Pertama dia ngambilnya ini bukan golok, dia cutter, Oke. makanya cutter. Tadi nih coba dia ngasih cutter, coba nih tusuk gua, kata dia kayak gitu kan. Awalnya ragu sama dia, dites sendiri akhirnya, set, sama dia nggak apa-apa. Saya nyoba, saya nyayat tangannya, cuma nggak apa-apa. Cuma waktu itu tangan ke rambut ke dia aman. Rambut nggak putus gitu? Nggak. Iya. Wah, ribet banget kalau mau potong rambut itu ya. Oh iya. Iya. Oke, tapi itu cutternya tajam ya? Ini cutter baru, makanya suruh ngetesnya pakai cutter. Gimana perasaan lo saat itu pas akhirnya tahu, wah ini beneran ternyata ini dia kebal banget nih gitu? Ya itu mungkin karena masih SMP awal pengen lah kayak gitu, punya kayak gituan, pengen biar dibilang keren, pengen dilihat gitu sama orang. Gitu. Akhirnya setelah dia nawarin, Mas Fikri kemudian oke mau. Iya, oke mau. Terus kejadiannya tuh waktu itu ada silat tuh ada namanya UKT, ujian kenaikan tingkat. Oke. Itu di villa di daerah Bogor kayaknya, kayak di areanya tuh masih kayak area hutan-hutan jati gitu, pohon-pohon jati villanya. Waktu itu pas malam-malam kayak satu orang satu ke tempat-tempat. Jadi dia tuh kayak bikin acara gitu, kayak jurit malam ke pos-pos gitu tiap pindah. Ada satu pos itu guru saya tuh, namanya R lah bilang aja, KR. Saya datang ke posnya dia awalan, datang ke pos dia, terus dia ngobrol sama saya, lu beneran pengen nggak punya ginian? Iya kak, mau kak, gini. Ya udah sini, suruh buka baju, kan masih baju silat, ke baju, pokoknya dia bacain doang. Saya nggak dikasih kayak orang-orang kan kayak dikasih tulisan-tulisan Arab kayak gitu. Saya nggak, saya dibaca-bacain doang dari belakang. Terus kayak ditotok gitu dari belakang terus. Kayak gitu. Udah lewat ke pos selanjutnya. Itu di pos selanjutnya tuh ada 5 orangan. Ada 5 orangan. Tuh kayak kakak-kakak pelatih, cuma beda cabang sama yang saya latihan silat ya. Oke. Terus kata dia gini, lu diinin nggak sama si R? Udah dibacain belum sama si R? Udah kak, sini tangan lu. Pertama saya cutter, disayat-sayat, terus habis itu ke yang sebelahnya, pisau, tusuk-tusuk, golok baru gini, tak, ke saya sendiri. Nggak tembus? Enggak. Oh iya, kaget nggak waktu itu? Awalnya takut, awalnya pas di cutter sih, saya paling takut di pertama banget. Iya, cutter. Soalnya kalau menurut saya kayak pisau mungkin bisa ditumpulin, golok bisa ditumpulin, cutter tuh enggak. Cutter dulu paling pertama udah ngepas, sudah dari cutter udah pisau oke. Pisau sama golok oke. Oke. Nggak disuruh itu makan pelor? Enggak. Itu kalau mungkin kalau saya yang dengar dari teman-teman gitu yang ikut ada perguruan MK gitu, itu ada yang disuruh nelan pelor gitu, kembang kantil kayak gitu ada. Cuma saya enggak, saya dibacain doang sama dikasih air minum kayak air kemasan gitu, baru dibuka sama dia krek, masih segel, terus dibacain doang sama dia, suruh minum. Itu masih SMP kelas 1 loh padahal. Iya, kelas 1. Oh iya. Oke. Akhirnya ketemu sama 5 orang ini, udah dites semuanya, kebal, habis itu apa yang terjadi? Maksudnya di badan mah ada pos lagi nggak? Ada pos lagi? Di pos selanjutnya palingan kayak dipukulin, ditonjok lah kayak biasa ituan silat aja. Tapi dipukul juga nggak terasa? Kalau dipukulin kerasa saya. Kalau dipukulin sakit badan, kalau dipukulin mah kerasa. Oke. Tapi saat itu pada saat lagi ikut silat itu orang tua tahu kalau misalnya berarti kan lo ikut belajar silat, orang tua tahu. Taunya silat doang aja. Taunya silat doang. Yang soal kebal ini nggak tahu ya. Oke. Terus pulang dari sana atau gurunya pernah ngasih tahu nggak? Ada nggak pantangannya? Pertama jangan pamer, jangan suka lu sombongin gitu kayak ilmu kayak gininya. Terus juga pantangan pertama alkohol, kedua main cewek,
terus sama porno nggak boleh, nonton porno. Oh gitu. Iya. 3 hal itu yang nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh oke, makanya banyak cerita-cerita di luar sana Hmm. anak-anak sekolah atau anak-anak STM yang udah mulai kenal cewek segala macam Iya. pas harus ribut lagi tembus tuh. Iya, Banyak luntur. luntur kan, Luntur. katanya kayak gitu-gitu Iya, ya. dapet. Oke. Setelah itu kan udah punya nih Iya. kemampuan untuk kebal. Pernah dites nggak sama di jalanan? Gua nggak pernah ribut bang, cuma kalau gua ngetes sendiri di rumah. Mau gua sayat tangan gua tusuk-tusuk badan gua itu beneran nggak tembus. Tapi kalau dipukul masih terasa. Kalau pukul terasa. Mungkin ada orang bilang sama yang gue tahu juga ilmu kebal tuh ada tingkatan-tingkatnya tuh bang. Oke. Ada yang disayat doang, ada yang disayat kagak ngapa-ngapa, dibacok kagak ngapa-ngapa, cuma dipukul kerasa. Ada yang semuanya juga tuh dapat kayak gitu. Itu beda-beda tingkatannya. Gitu. Dan yang menarik adalah untuk bisa kebal, gurunya saat itu cuma ngebacain aja ya. Tapi denger nggak pakai bahasa Arab kah, bahasa Jawa kah, bahasa Sunda? Apa ya namanya? Jawa gundul mungkin kayak sebutannya gitu. Oke. Tapi yang lo tahu ini apakah ilmunya ini dia itu ilmu yang hitam atau yang putih atau gimana? Kalau awalannya sih nggak tahu ya. Kalau awalannya nggak tahu kalau itu kayak sebenarnya ilmu hitam gitu. Cuma ya sekedar kayak masih bocah SMP bang, masih pengen udah bodo amat lah kayak gitu. Oke. Tapi saat itu kan punya ilmu kebal atau punya kelebihan dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Sempat ngebuat lo jadi petantang petenteng nggak waktu itu? Awalan iya banget bang. Awalan kayak sering bikin video gue bang. Bikin video. Kan waktu itu kan dari kelas 7 itu habis itu COVID bang. COVID gue di rumah aja. Terus gue kalau di rumah sering bikin video-video tuh waktu itu. Nyayat tangan. Gue waktu itu pernah punya ilmu ini bang. Gue potong tangan gue berdarah. Cuma gue nggak ngerasa sakit, gue berdarah. Cuma gue siram air doang. Gue kocak-kocak hilang. Lukanya itu hilang? Demi Allah bang. Oh iya? Iya. Apa sih dengan videonya? Ya, ini video-video 2020-an kayak udah hilang dah. Di HP juga udah pada hilang. Oke. Tapi masih ada nggak sih video lo pada saat lagi apa gitu yang bisa ditunjukin ke teman-teman semuanya? Mungkin ntar kalau ini makan beling cuma biasa sih. Habis gue bikin video kayak gitu, gue ketahuan sama guru gue, suruh hapusin. Gitu. Mungkin kalau gue cari, ntar kalau ada gue kasih. Oke. Oh karena ketika guru ngeliat takutnya nanti diikuti sama teman-teman yang lain ya, jadi petantang petenteng segala macam. Ini prosesnya masih SMP loh ya? SMP. Oke, jadi selama SMP-nya juga bukan SMP yang ribut ya? Sebenarnya SMP gue SMP Petarung bang, SMP di Bulak tuh SMP Petarung. Waktu itu sering dibilangin sama guru-guru SMP gue, sebenarnya kalau lu ikut silat jangan ikut yang ituannya, yang ilmu-ilmuannya. Guru-guru pelajaran gue pada tahu sebenarnya kayak gitu. Soalnya abang-abang kelas gue juga gue akuin pada punya isian gitu. Oke. Atau pernah lihat nggak pada saat itu kan ngomongin SMP ya, mungkin kan pada saat itu COVID, jadi nggak ada kesempatan buat sering tatap muka. Tapi ada nggak teman-teman lo yang pada akhirnya misalnya sesama murid dari perguruan yang sama, terus kayak ngetes ilmu, mereka berantem, pukul-pukulan, bacok-bacokan gitu. Pernah ada nggak? Ini abang kelas gua ada. Makanya kata guru-guru pelajaran gua, pas ini sebelum COVID ya, masih kelas 7. Kalau punya gituan udah jangan ikut tawuran, usahain buang kata dia gitu. Kalau kata guru pelajaran gue sih kayak gitu. Guru pelajaran gue ada guru bahasa Inggris, dia punya ini juga bang, punya ilmu juga, jadi dia tahu kayak
anak-anak muridnya yang bawa wapak apa yang masih ada di badannya kayak gitu ketahuan sama dia. Cuma waktu itu gue sempet belum ngisi, cuma dia ngasih tahu kayak abang-abang kelas yang udah pada ketahuan sama dia dibuang-buangin gitu. Wapaknya dibuang-buangin sama dia? Iya. Oh, oke. Jadi bisa melihat mana yang kosongan, Iya, mana yang isi ketahuan gitu. sama guru gue. Wow, keren. Akhirnya lulus SMP, selama SMP karena juga waktu itu kepotong sama COVID ya, berarti lu belum pernah ngetes secara langsung untuk ribut sama orang ya? Masuklah. Cuma di rumah, kalau di rumah sama pas lagi nongkrong gitu bang. Kadang gue waktu itu nongkrong sama guru gue juga, nongkrong lagi sama guru gue. Kayak dites sama guru gue lagi sama temen-temen gitu. Saling ngetes lah kalau yang istilah yang pada main kayak gitu kan, saling ngetes udah. Tusuk-tusukan aja pakai pisau gitu. Baju mah pada robek bang. Baju pada robek pokoknya. Cuma tusuk-tusukan aja sama temen. Oh iya? Kayak gitu nggak ngapa-ngapa. Bener-bener nggak kenapa-napa tuh ya? Nggak ngapa-ngapa, baju wakuin pada robek. Apalagi kalau ngomongin pakai cutter tadi ya? Iya. Oke. Akhirnya masuklah masa-masa SMA waktu itu. Enggak, gue nggak nyampe SMA bang. Terus? Di ituan. Gue nyampe di kelas berapa ya? Kelas 9 awal. Kelas 9 awal gue stop, bener-bener stop kayak gituan. Karena ini bang, karena gue nggak kuat. Karena gue mungkin sebelum itu gue banyak nyari gitu. Dari abis yang itu, COVID kan gue udah berhenti kayak gitu. Palingan nongkrong-nongkrong sama guru doang. Nongkrong sama guru. Habis itu udah selesai gue. Selesai dari situ, gue beda inian lagi bang. Beda apa namanya? Gue belajarnya bukan sama guru gue yang lama. Deket rumah gue ada temen gue yang ternyata orang bisa juga bang. Oke. Temen main, temen dari kecil ya, pantaran. Cuma gue nggak tahu kalau dia bisa gitu. Kalau dia tuh ilmunya keturunan bang, bukan nyari. Bukan nyari. Gue waktu itu sempat bikin video sama dia, ditanyain, Pik lu kayak gini bisa kayak gimana? Dari siapa? Gue waktu itu sempat bikin video, gue mecahin batu bang, tanpa nyentuh. Oh iya? Iya, gue pernah bikin kayak gituan. Gue diomelin sama guru gue, suruh hapus video itu. Cuma waktu itu dilihat juga sama dia, terus ditanya sama dia, lu kayak gini, bisa ginian dari mana? Diajarin coba, kata dia tunjukin. Cuma kata gue diomelin mulu sama guru gue, dicabut ilmunya dari kata gue kayak gitu. Gue nggak tahu ternyata ilmu dia lebih tinggi dari gue. Oh iya. Oke. Dia sering bantuin nyembuhin orang kayak gini segala macem. Terus sempat waktu itu gue main-main mulu tuh sama dia tuh bang. Main-main terus gue pengen nyoba yang namanya kesurupan. Lu pengen nyobain rasanya kesurupan? Oke. Pengen nyobain namanya kesurupan. Karena dia sering bantuin nyembuhin orang bang. Gue baru tahu itu juga, bantuin nyembuhin orang. Gue pengen nyobain dong rasanya kesurupan. Gue pengen dimasukin nama yang punya gue sendiri gitu, sama isian gue sendiri. Terus sama dia, gue suruh duduk sila gitu, sama dia. Terus sama dia kayak dibacain gitu bang. Terus kata dia, ikutin Tik. Dibacain kayak dimasukin dari pala gitu. Badan gue getar, ikutin, kata dia kayak gitu. Gue masih ada di situ, cuma badan gue kayak ada yang ngendaliin. Ikutin, nggak tahu ya gue sujud bang sama dia. Gue begini, karena mungkin isian gue di bawahnya dia gitu. Oke. Di bawahnya dia. Sujud gitu? Gue sampai sujud kayak begini bang. Gue juga nggak tahu ngapa gue bisa sampai sujud gitu sama dia. Terus kayak gue pengen kan, gue udah bilang ya, ntar tanya gitu kan, gue ntar tanya. Cuma gue nggak ditanya sama dia ini siapa kayak gitu. Cuma gue nggak ngejawab, gue ngegereng doang kayak gitu. Tapi lu sadar nggak saat itu? Gue sadar masih ada di gue gitu, gue masih ada di sama badan gue. Cuma badan gue kayak ada yang ngegerakin, gue nunduk itu ke dia, sujud ke dia. Lu nggak bisa kontrol badan lo? Enggak. Wow, oke. Lu ingat nggak bacaan itu waktu itu bacaan apa? Kalau bacaan gue nggak hafal sih dia, bacaan dia. Tapi maksudnya bahasa Jawa, ya Arab gitu. Oh. Kalau dia. Oke. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Lu berguru sama dia? Gue bukan nggak berguru juga sih sama dia, gue belajar jadinya sama dia gitu. Kalau dia kan ilmunya dia kan ilmu keturunan bang, ilmu keturunan jadi dari kecil gitu. Cuma dia kagak mau tahu, kagak mau tahu. Jadi itu pengennya orang-orang nggak tahu kalau dia punya ini, cuma yang tahu-tahu aja gitu. Ya. Tahu-tahu aja. Dia punya guru lah,
jadi pembimbingnya dia gitu. Ya. Karena dia tuh dari kecil kayak gitu, dia punya guru gitu. Akhirnya gue diajak ke ke tempat gurunya dia gitu di daerah Pulau Gadung. Di daerah Pulau Gadung. Nah pas gue ke sono gue udah dibilangin sama dia, kalau yang kayak lu Pik pasti bakalan kepanasan di sono gitu. Soalnya teman-teman gue banyak yang tadinya berguruan lain gitu, pas ke tempat dia pada nggak kuat, pada ke tempatnya aja gitu, belum ketemu sama guru gue nggak kuat. Pas gue ke sono naik motor sama dia, udah nyampe rumahnya bang, gue nyenderan doang begini, gue nggak kuat bang. Nyender sama tembok rumahnya gue begini doang, gue nggak kuat. Apa yang lo rasain? Panas bang. Badan lo pas lo sentuh gini? Iya, badan panas. Itu karena efek dari ini sih, mungkin benturan energi ya, dari punya gue sama ya ngejagain rumah dia mungkin. Karena pas gue masuk ke rumah dia juga, di situ banyak kayak tulisan Arab di tembok-temboknya kayak gitu. Akhirnya lo masuk, dan apa yang terjadi saat itu? Bawaannya nggak betah sih. Cuma pas ketemu sama si gurunya dia manggilnya Om sama omnya dia ketemu, omnya bilang gini, siapa nih Bu? Temen gue bilang gitu. Terus kotor nih, ini aneh nih, isiannya nih gitu. Oh iya? Iya, karena mungkin hitam gitu sebutannya, kotor nih isiannya nih. Hitam kata dia kayak gitu, kotor. Terus habis itu mau diapain? Mau dibersihin apa gimana? Kagak, mau belajar doang kata dia gitu. Udah akhirnya nyoba-nyoba ya belajar lagi sama dia kayak gitu. Cuma kalau kata dia sih usahain kalau pengen nyari gituan amalan, jangan langsung ngisi ke badan. Ntar yang nyapein badan sendiri kata dia kayak gitu. Oke, jadi waktu itu pada akhirnya lo coba untuk belajar sama si omnya temen lo ini, dan lo diterima jadi muridnya di sana. Iya. Berapa lama waktu itu prosesnya untuk lo belajar di sana? Berapa bulan ya gue sering nongkrong di situ ya? Ada kali 5 bulanan. Selama lo di sana, gimana metode pembelajarannya? Apakah lo ada amalan tertentu, atau lo latihan silat lagi, lo ada meditasi? Kalau di sono malah gini bang, di sono dia juga punya bocah-bocah juga, istilahnya punya kayak anak-anak ya, murid-murid juga, pantaran-pantaran gue juga yang pada doyan nyari-nyari kayak gituan. Akhirnya dari dia juga malah ngajakin kayak nyari lagi nih, cuma yang bener nyarinya kayak penarikan kayak gitu, kayak ke Pulau Gadung kan banyak tuh bang pabrik kosong, pabrik gudang kosong kayak gitu. Ntar datengin kayak gitu yang tempat-tempat angker, jadi kayak penelusuran, tes uji coba kayak gitu. Terus penarikan kayak gitu. Nah temen gue ini kan yang gue bilang ilmunya lebih tinggi ini, emang bawahannya gurunya banget tuh. Dia diajak ke gue ke pabrik di Pulau Gadung penarikan. Guru gue mah di ini, omnya dia mah di ini di parkiran, ngobrol sama sapam kan, izin dulu masuknya ke pohon. Nah temen gue pengen penarikan nih bang, gue 9 orang sama gue sama sisanya tuh sama temen gue itu 9 orang. Temen gue narik gitu dari pohon bang, kayak baca apa gitu. Temen gue mah ngumpul nih, temen-temennya pada ngumpul samping gue gitu. Nah dia ke pohon, ke arah pohon. Temen gue gini doang, mungkin baca apa kayak gitu. Pas dia jatuh, dia kayak kesurupan gitu, ngegereng juga. Tuh pas dia turun begini tangannya, itu bang, gue nggak tahu ngapa ya. Sisa orang-orang itu sama gue langsung jadi kayak macan tuh bang, langsung kayak kesurupan gue. Iya. Termasuk lo juga. Lo sadar tapi lo nggak bisa kontrol badan lo. Kayak gitu semuanya itu. Sisanya berarti 8 orang itu sama gue. Kayak gitu. Terus sampai berapa lama lo jadi macan waktu itu? Sampai dia sadar duluan. Dia sadar duluan nih, udah bener, kayak dia juga udah sadar lagi. Iya udah sadar lagi udah. Kayak dia megang batu kerikil gitu. Cuma bening bang. Kayak pecahan kaca gitu, batu kerikil ini. Bening gitu. Udah ditunjukin gitu. Iya ada. Ada? Iya ada batunya gitu maksudnya. Oke. Ada barangnya. Oke, sebelum lanjut ke sana, tadi pertanyaan yang soal gimana cara lo belajar saat itu kan tadi belum kejawab ya. Tapi sebelum masuk ke sana, lo sendiri saat itu mata batinnya dibuka. Kan lo bilang lo pengen lihat setan, lo pengen kesurupan. Belum. Nah waktu itu
pas dibuka itu gue bilang beda ilmu yang gue cari. Di omnya temen lo ini jadi kan lo tadi 5 bulan ya? Waktu itu metode belajarnya ngapain aja waktu itu? Dan akhirnya apa hasil yang lo dapetin di situ? Itu palingan di sana yang ngobrol-ngobrol doang bang, nongkrong-nongkrong. Cuma palingan kayak lagi ada isian ngobrolin. Dia tuh di situ tuh ini bang, orang lumayan terkenal, kayak orang pengen kerja apa pengen warungnya lancar ke dia. Oh iya? Warga-warga situ, iya. Di Pulau Gadung gitu ya? Iya daerah Pulau Gadung. Oke. Nggak tahu dah sekarang masih ada apa enggak guru gue itu. Kenapa cuma sampai 5 bulan waktu itu? Kenapa lo nggak terus-terusan berguru sama dia? Gini nih bang. Jadi ngisi ilmu gitu ada syarat sama pantangannya bang. Oke. Syaratnya lu harus tetap sholat bang. Lu harus sholat. Oke. Cuma sholatnya itu jadinya gini bang. Gue sholat jadinya karena biar isian gue nggak kemana-mana. Bukan karena yang di atas. Bukan karena Allah jadinya. Kayak gitu. Cuma gue sholat. Gue nggak bisa tenang bang. Sholat gue jadi nggak khusyuk. Gue kalau sholat gue kepanasan. Gue nggak bisa denger Al-Fatihah bacaan Al-Quran gue nggak bisa. Gue denger azan aja panas. Oh iya? Iya. Nyata tuh ya? Iya. Makanya kata temen gue yang kagak ikut kayak gituan gitu. Waktu itu ngebilangin gue. Jangan kejauhan gitu. Takut gila gitu. Iya. Takut gila. Gue hampir mungkin kayak gitu bang. Soalnya gue kalau sholat kayak gitu mulu. Ngegereng. Gak bisa gue kena surat kayak. Apalagi kayak sholat maghrib. Isya sama subuh. Tuh gue gak bisa tuh kayak ngedengerin kayak gitu. Panas banget bawaannya. Oke. Dan akhirnya kenapa cuma 5 bulan? Karena itu gara-gara. Iya, itu gue gak kuatnya itu. Walaupun si omnya temen lo ini di rumahnya banyak bacaan Arab segala macam. Dia juga bukan yang putih-putih banget berarti. Mungkin kayak gitu. Akhirnya lo cabut dari sana. Tapi selama 5 bulan itu ada apa kemampuan lo yang bertambah nggak waktu itu? Itu dari dari yang gue disayat kagak tembus, terus gue ngambil yang disayat berdarah cuma sembuhnya cepet sama enggak udah nyampe itu doang. Udah nyampe situ. Oke. Setelah itu 5 bulan selesai. Ini masih kelas berapa? Masih kelas 8 ya, kelas 2 SMP ya. Oke. Wah, itu masih kecil banget ya sebenarnya. Iya, sebenarnya masih bocah banget. Masih bocah banget. Rata-rata banyak bang emang dari bocah-bocah yang pengen megang gituan tuh emang rata-rata dari SMP. SMA-nya tinggal nerusin dia kayak gitu biasanya. SMA apa STM-nya tinggal nerusin dia kayak gitu. Oke. Akhirnya kelas 2 SMP atau kelas 8 ini lo selesai sama dia. Lo berguru lagi ke tempat yang lain? Enggak, gue inian bang, bener-bener nyelesain semuanya. Gue ruqyah. Oh, lo ruqyah setelah itu? Iya, karena gue gak kuat. Gue nyari-nyari kayak di internet gitu, kayak ruqyah. Ruqyah tuh ada 2 bang, ruqyah syariah sama syirkiyah. Oke, apa itu? Kalau syirkiyah tuh yang gini bang, lu ruqyah kayak masih kayak kedukun gitu masih. Kayak maksudnya setan yang di badan lu tuh diadu sama setan yang nyembuhin lu. Ya. Gitu syirkiyah. Kalau yang syariah tuh yang bener-bener dibacain doa full kayak gitu, bener-bener bacaan. Kalau syirkiyah kayak gitu diadu gitu. Dan lo memilih yang? Akhirnya yang terakhir ini syariah itu yang bilang di daerah Kalimalang. Gue sendiri bang kesono ke daerah Kalimalang. Lo tau tempat itu dari mana? Dari internet, dari Instagram, dari YouTube kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya lo kesana. Pas sampai sana lo cerita tentang keadaan lo. Iya, cerita kayak gitu. Tapi setelah itu ya kan lo memutuskan untuk berhenti pas lo di kelas 8 ya waktu itu. Apakah murni karena ketika lo dengar azan lo badannya panas atau misalnya dengar pas lagi sholat lo merasa tidak nyaman atau karena ada faktor lain? Lo pernah sampai dimimpiin sama makhluk yang ngejagain lo atau dia muncul di depan lo gitu, pernah nggak? Oh, kalau muncul nih bang, gue pernah dulu gue pas masih main-main sama cewek ya bang ya. Gue kayak jalan gitu sama cewek, cuma gue nggak bisa ini bang, nggak bisa yang namanya disentuh tuh sama cewek yang gue suka. Apa yang lo rasain? Gue kalau disentuh sama bang kayak sholat, panas badan gue. Oh, berpantangan banget tuh ya? Iya panas, terus mungkin kalau kata temen gue cemburu yang jagain gue nya, isian gue. Mungkin karena temen gue ada cewek juga yang jagain gue.
kayak gitu. Oh, oke. Terus gue denger-denger di masa-masa itu lo sama teman-teman lo, apakah sama perguruan yang di Pulau Gadung ini yang lo coba untuk buka portal gaib? Oh, itu bukan lagi sama temen perguruan Bang, sama yang temen gue bilang bisa itu. Mm-mm. Itu waktu itu gini, jadi lagi nongkrong-nongkrong kayak gitu, kayak pengen ngetes lagi tuh ilmu tuh, terus pengen nyoba-nyoba nampakin, ngunjutin gitu. Di taman itu Bang, taman dekat rumah-rumah warga, dekat rumah gue itu, di situ, itu di Taman Bepas Jenderal Ahmad Yani Oke. di Becukai. Lagi main di situ, temen gue lagi kayak manggil-manggil gitu lah. Kalau gue kan ngeliatin doang aja, lagi ngeliatin. Nah di situ ada ibu-ibu Bang, warga situ. Dia pengen ngeliat ngapain nih bocah-bocah mungkin. Nyamperin. Terus lagi nyamperin, yang kesurupan dia. Dia Oh kesurupan iya. Bang. Dia kesurupan. Kayak di awalnya sama temen gue pengen disembuhin di situ, di taman itu. Nggak bisa. Suaminya datang. Tadi ya, bawa aja ke tempat rame, bawa ke tempat rame. Bawa turun ke tempat rame, warga tuh pada datang kan Bang, pada ngeliatin gitu. Terus pengen disembuhin, dia minta inian, minta apa namanya, darah kata dia. Kayak minta tumbal gitu, dia kayak minta. Si Tadi kan ibu-ibu itu awalnya ibu-ibu itu dia teriak-teriak kan, kesurupan. warga lah ya padahal. Iya, warga yang pada kayak pada ngeliatin Bang. Warga kan rame datang tuh. Mungkin orang surupan gitu. Pada ngeliatin dia. Terus cuma dia ngomong kayak teriak-teriakan gitu. Terus kata dia minta darah 3. Minta darah 3. Terus minta darah. Darah siapa aja? Gua nggak tahu Bang. Pokoknya Kata minta dia, darah 3 dia minta gitu. darah 3 kata dia. Kayak gitu. Nah di situ ada warga situ Bang, RT di daerah situ. RT cuma bukan RT gue gitu ya. Disembuhin sama dia, sadar tuh. Udah sadar, udah warga balik ya. Gue juga balik Bang ke rumah. Temen gue masih nongkrong di situ pinggir jalan Bang. Nongkrong pinggir jalan. Gue lagi di rumah, gue dikabarin. Ke sini, balik lagi. Ada yang kecelakaan di jalan. Kecelakaan, gue datang ke sono, udah rame banget Bang. Orangnya meninggal. Rame di situ. Lagi nontonin orang kecelakaan. Kan ketutup ya jalanan yang pertama ya Bang. Tutup jalanan pertama. Mungkin orang yang lagi jalan lagi nggak ngeliat lagi kali mungkin. Di situ jatuh lagi Bang orang. Lagi rame-ramenya orang nontonin kecelakaan, di situ jatuh lagi. Ada lagi yang jatuh. Iya, ada lagi yang jatuh. Cuma dia nggak meninggal, dia berdarah-darah tangannya. Tuh, habis dari situ, di situ udah selesai Bang. Yang diiniin, yang meninggal udah diangkat, Nah yang berdarah-darah masih Di ya situ. masih shock lah, masih di ini nama warga. Di situ jatuh lagi Bang. Ada orang lagi jatuh. Ada orang lagi jatuh. Di situ Itu jalannya sama licin berdarah. kali. Gue enggak, posisinya enggak hujan. Cuma gue kurang tahu dah dia pada ngapa. Cuma posisinya enggak hujan, enggak becek di situ. Cuma kalau kata orang sih daerah situ, daerah Jalan Jenderal Ahmad Yani ya mungkin emang rawan kecelakaan. Di situ sering Bang kayak mobil terbalik. Cuma ya kejadiannya pas banget sama yang ibu-ibu itu omongin. Dia minta 3 darah kayak gitu. Oh, baru nyambung gua. Jadi pas lagi kesurupan, Iya. dia bilang kalau saya minta 3 darah gitu ya. Iya. Gak lama kemudian lu dikabarin daerah situ juga Iya. ada orang kecelakaan 3 kali beruntun di saat itu. Iya. Tapi si ibu-ibu itu Di ibu-ibu itu balik ke situ nontonin juga. Jadi kayak warga, udah lu tadi habis baru kesurupan juga ngapain kesini? Cuma ibu-ibu tuh kayak gua nggak tahu ya, masih melotot aja kayak gitu. Masih melotot aja kayak gitu. Tapi si ibu-ibu itu berapa lama sampai dia akhirnya bisa normal lagi dari kesurupan? Atau dibantuin nggak sama temen lo untuk ngeluarin? Sama temen gue ini Bang, takut. Rata-rata orang yang kesurupan gitu yang gue lihat ya dibantuin sama temen gue tuh, orang yang kesurupan itu kagak berani ngeliat temen gue Bang, kagak berani natap matanya gitu. Cuma kayak orang gitu, orang-orang biasa mah ditantang gitu sama yang kesurupannya sampai dipelototin balik. Cuma temen gue ini kagak berani dia melototin temen gue yang lagi kesurupannya. Cuma sama temen gue juga belum sembuh tuh dibantuin tuh. Nah terus ada yang gue bilang RT tadi, dia kayak pakai cincin kayak gitu. Kayak dibacain apaan doang gitu, gue juga nggak tahu.
sembuh langsung di situ. Dari habis dia minta 3 gitu, ngomong-ngomong segala macam sembuh akhirnya. Terus kata gue, ngomong ke temen, tuh bisa Bu si ini Pak Eko, gue bilang kayak gitu. Jadi sama si Pak RT-nya itu sama cincinnya diapain ke orang itu? Mungkin pakai tangan doang, cuma temen gue bilang gini, maksudnya pakai tangan doang itu dia sembuh, mau dibaca-bacain. Terus gue bilang ke temen gue, tuh Bul bisa Pak ini nyembuhin itu cincinnya Pik dari inian tuh, dari Banten. Kalau temen gue kayak gitu yang bisa nerawang. Oh gitu. Termasuk cincin lo ini juga dari Banten? Oh enggak, ini mah pakaian doang. Oh, Gudang doang. cincin ada isinya? Dulu gue main cincin yang ada isinya. Masih yang apa namanya? Pas gue masih ikut kayak gituan, cincin gue dari guru-guru gue dikasih dari dia ada isiannya semua rata-rata. Gue ada waktu itu ada 5. Itu makanya gue bilang, wah tangan lo penuh banget tuh. Enggak gue pakai semua bang. Gue di kalung 2 waktu itu, kalung 2, tangan 2, sama yang satu tuh nggak boleh dipakai bang. Itu biasanya di dompet, cincin walaupun cincin gitu gue naruhnya di dompet. Nah cuma kalau ke toilet, ke WC kagak boleh masuk WC. Oh, copot dulu semuanya. Iya, copot dulu. Tapi ke-5 cincin itu fungsinya apa aja lo tahu nggak waktu itu? Itu yang gue bilang beda-beda kan. Gue waktu itu ada macan, terus kayak gue bilang tadi ada cewek yang ngejagain gue. Mungkin kalau gue pernah lihat juga itu bang, si cewek itu bener-bener depan mata gue. Gue lagi apa namanya lagi tidur, terus gue rep-repan gue saat pas gue melek, dia nibanin badan gue nih. Dia tinggi bentukannya, tinggi, rambutnya panjang, cuma dia nggak madep ke gue, madepnya ke belakang. Tinggi. Itu gue pernah ditibanin sama dia. Saat itu cincinnya ada isinya dengan fungsi yang Iya, berbeda-beda. itu. Oh, oke. Ada yang buat kebal. Iya. Ada lagi yang buat apa? Ingat nggak? Itu yang gue bilang iris, terus sama kalau kata guru gue perlindungan aja gitu. Jadi kayak mungkin orang pengen ngejahatin lu, kagak jadi ngejahatin. Untuk lo dapet cincin itu waktu itu lo bayar atau lo dikasih aja atau ada amalannya? Itu dikasih sih bang. Kan gue bilang gue sering nongkrong. Waktu itu gue pernah nongkrong sama guru gue yang sebelum sama guru temen gue ini. Gue nongkrong di rumahnya dia banyak kayak keris, golok-golok segala macem kayak gitu. Nah itu gue pernah dites yang gue bilang gue minta apa namanya ngegerakin barang bang tanpa nyentuh. Itu gue pernah kayak gitu. Itu beneran bang. Kayak gue ngalamin sendiri, walaupun kayak mungkin kata orang kagak mungkin, gue ngalamin sendiri. Gimana ceritanya waktu itu lo bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh waktu itu? Aduh gimana ya, Bendanya apa waktu itu? waktu itu yang dia sih ini bang, awalan ya dia itu batu bata, terus sama dia habis batu bata pecah, sama dia barang-barang yang ada di meja dia didorong sama dia semuanya. Cuma nggak nyentuh, dari jauh, dari jarak segini lah. Nggak sampai begitu, begini doang bang, kayak gitu. Nah terus gue dikasih bang cincinnya sama dia kayak gitu. Udah gue juga bisa kayak gitu. Oh akhirnya ketika lo dikasih setelah lo pakai bisa tuh? Gue bisa kayak gitu. Oh wow, real itu ya? Itu real gue bang, bener-bener. Oke. Itu pas kelas 2 SMP semua nih kejadian? Gue SMP bener-bener SMP gue ngelakuin itu semua. Wow. Terus ada yang terjadi sama badan lo nggak saat itu dengan kelima? Lo punya 5 cincin. Yang kedua lo udah ketemu sama guru yang pertama, terus yang di Tanjung Priuk, Pulau Gadung. Ada pengaruhnya nggak ke badan lo? Selain panas ya kalau dengerin itu ya? Iya, kalau kata nyokap gue sih, nyokap gue gini bang, nyokap gue pernah waktu itu pernah kesurupan. Gue sebelum gue punya ilmu ini ya, nyokap gue pernah kesurupan bang, sama setan Kalibata waktu itu di rumah gue, kesurupan. Nah yang nyembuhin itu orang yang nyembuhin ibu-ibu itu, itu Pak RT itu yang nyembuhin. Kesurupan dia ketempelan kayak gitu. Nah mungkin si ituannya gimana ya, keturunan kayak ibu gue kan. Biasanya kan orang-orang dulu kan punya bang kayak ilmu-ilmu kayak gitu. Nah terus nyambung ke ibu gue. Nah yang dari ibu gue ini tuh dibuka gituannya bang. Jadi biar ada yang ngejagain ibu gue gitu. Oh gitu. Iya biar ada yang ngejagain ibu gue. Habis itu dibuka. Nah ibu gue malah jadi sering kesurupan bang sama yang punyanya sendiri.
Terus kalau dia lagi kesurupan sama punyanya sendiri, gimana Nah cara waktu itu gue nyembuhinnya? pernah minta tolong sama temen gue. Gue pernah minta tolong sama temen gue, minta tolong, gue lagi di rumah, Bu tolongin ibu gue dong, Bu, lu lagi di mana? Lagi di sini, kayak udah gue tewek sono, ibu gue lagi tiduran ngegereng-gereng bang, ngegereng-gereng kayak gitu. Terus temen gue datang, ya gitu, ditolongin sama temen gue, kayak dibaca-bacain gitu bang. Nah ibu gue ngegereng. Nah gue pengen, mungkin gue dari niat gue pengen ngebantuin temen gue nih buat ngeluarin yang ada di dalam ibu gue kayak gitu, dalam badan ibu gue. Gue ngebantuin temen gue megang ibu gue. Cuma gue ngegereng bang. Mungkin isian gue marah juga gitu. Terus ibu gue malah ngomong kayak gini, Fikri, jangan serang aku. Aku ini lebih tinggi dari kamu. Kamu keturunan aku. Kata dia kayak gitu, malah kayak gitu. Jadi gue kayak kena omel gitu sama yang ngejagain ibu gue gitu, karena mungkin masih keturunannya dia. Terus habis dari situ sembuh lah tuh ibu gue, habis sembuh. Nah ibu gue jadi bisa tuh bang, kayak ngebaca-bacain apa aja yang di gue. Oh iya? Iya, ibu gue sendiri bisa kayak gini, jangan kebanyakan kata ibu gue kayak gitu. Gue diomelin. Bokap lo gimana? Bokap gue mah orangnya nggak percaya bang sama kayak gituan, walaupun ibu gue kesurupan kayak gitu. Bokap gue orangnya cuek, kayak nggak percaya kayak gitu, memang kayak gituan. Kayak bilangnya halusinasi kayak gitu. Kalau bokap gue. Oke, dan akhirnya kan pas waktu itu tadi sempat gue tanya, yang lo berdua itu pernah ngebuka portal gaib itu pernah berapa kali? Apa yang lo lihat? Apa yang lo rasain? Kalau yang itu yang gue bilang yang di taman ya, ngebuka portal gaib itu udah yang keberapa kali sih itu. Cuma sebelumnya ya nggak ngapa-ngapa gitu. Mungkin temen gue kayak buat muncul-munculin aja sih, muncul-munculin. Cuma gue yang nggak bisa ngelihat, ya kagak ngelihat. Mungkin temen-temennya dia aja yang pada bisa ngelihat. Kayak dia datang kayak assalamualaikum, kayak disebutin lah tuh cara-cara manggilinnya. Cuma gue kurang hafal ya, sebutin sama dia. Nah terus Pada datang tuh. temen gue temennya dia yang udah lama main sama dia, yang bisa ngelihat kayak gitu. Kalau gue nggak bisa ngelihat bang. Gue waktu itu sempet bisa ngelihat karena yang gue bilang pas gue lagi sama cewek itu, dia pada nongol tuh yang kayak korban kecelakaan gitu. Cuma cewek rata-rata yang gue lihat. Oke. Menarik banget. Dan akhirnya setelah ngelewatin ini semua kan, tadi lu bilang lu dapat info dari internet soal syariah tadi, Ruqyah Syariah ini, dan akhirnya lu ke Kalimalang. Lu datang, lu cerita tentang permasalahan lu, gimana respon dari dia? Kata dia gini, usahain ini bener-bener mau hijrah gitu, jangan tanggung-tanggung, kata dia kayak gitu. Soalnya banyak kadang kata dia, kata ustadz-ustadz yang di sono ya, kadang ada orang tua yang ngebawa anaknya kayak gitu ke situ. Kalau gue datang sendiri bang, sendiri. Kalau kata dia, kadang ada orang tua yang ngebawain anaknya ke sini karena anaknya punya isian kayak gitu, anak-anak sekolahnya pada punya isian kayak gitu, dibawa ke situ. Cuma anaknya ntar di luar mah kayak gitu lagi, kayak gitu. Ini kan gara-gara dipaksa sama orang tua. Kalau gue datang sendiri ke situ emang bener-bener gue pengen ngelepas gituan semua. Nah terus cuma gue datang ke situ, gue nggak bawa barang-barang yang punya gue bang, cincin gue dulu waktu itu, tengkorak kucing kayak gitu dikasih sama guru-guru gue, gue kagak bawa barang-barangnya. Gue datang doang aja. Udah gue abis itu kayak di Ruqyah. Nah yang itu gue bilang, gue dibacain Quran tuh gue nggak bisa. Gue jadi di situ kayak kesurupan. Jadi macan. Iya. Padahal lu bukan biskuat ya. Iya. Oke, terus pas lu jadi berapa orang yang megangin lo waktu itu? Gue nggak dipegangin, udah bodo amat kayak gitu. Gue mah masih sadar bang kayak gitu, cuma gue nggak bisa ngendalin badan gue kayak gitu. Gue kayak tutup kuping kayak gitu segala macam. Dan dibacain tuh sama 2 orang, yang satu orangnya ngeliatin sama videoin, mau ngevideoin, kayak dibaca-bacain gitu segala macam. Kayak abis itu kayak diislamin dulu nih jin yang di badan gue nih, diislamin, gue disuruh syahadat lagi. Nah abis itu kayak
pemutusan inian, ikatan, perjanjian sama makhluk-makhluk. Tuh, ya habis itu udah selesai deh kayak gitu. Udah gue sadar, udah. Cuma mungkin ya masih barang-barang gue masih ada di rumah. Kata dia, itu barang-barang buang. Kalau bisa hancurin, kata dia kayak gitu. Cuma kalau bisa bawa ke sini, jangan sendiri ngancurinnya, kayak gitu. Nah, gue kan udah balik ya bang. Cuma gue malas ke sono lagi ya. Malas ke tempat situnya lagi, Kalimalangnya lagi. Udah barangnya tetap gue simpen bang, masih gue simpen. Sampai sekarang? Enggak sampai sekarang. Udah habis semua, udah hancur. Gue simpen. Nah waktu itu gue masuk kelas 1 SMA bang. Masuk kelas 1 SMA. Saat itu masih ada barangnya? Barangnya masih ada, cuma gue ngerasa badan gue udah enak, udah mau sholat mau kayak gimana udah enak. Cuma kalau kata guru gue, ada guru SMA, guru SMA gue kayak awalan cerita gini, saya bisa ngeliat kayak gini gitu. Terus ditanya kan siapa yang bisa ngeliat, terus gue angkat tangan. Terus sama guru gue ditanya, masih bisa ngeliat gak? Udah enggak, udah ruqyah, gue bilang kayak gitu. Lanjut belajar, gue dipanggil sendiri sini. Guru apaan ya? Itu guru kimia, padahal guru kimia bukan guru agama di situ. Dipanggil gue sama guru itu. Terus kata dia gini, di badan kamu masih ada 4, kata dia kayak gitu. Terus kata guru gue, kalau ngebersihin sekalian jangan tanggung, kata guru gue kayak gitu. Udah kata gue ngerasa mah udah selesai, gue udah nggak ngerasain apa-apaan lagi. Udah dari situ, udah gue balik ke rumah juga, barang-barang itu kayak gue liatin bang, udah gue simpen lagi. Abis itu rumah gue sempat kebakaran bang, pernah kebakaran. Udah dari situ udah barang-barang hilang semua. Cuma gue ngerasa udah dari situ, dari yang gue ruqyah udah selesai gue. Kebakaran? Iya, rumah gue abis setelah kebakaran barang-barang udah hilang tuh ya? Udah hilang semuanya. Cuma gue udah nggak ngerasa apa-apa lagi dari pas gue habis ruqyah. Cuma kalau kata guru SMA gue masih ada. Tapi lo pernah nggak ribut secara langsung dalam hidup lo? Ribut secara langsung nggak pernah kayak gitu. Pas SMA? SMP sih, gue SMA udah enggak. SMP gue cuma pukul-pukulan ya bang ya, bukan yang kayak adu bacok-bacokan kayak gitu. Makanya kalau pukul-pukulan masih berasa. Iya, pukul-pukulan masih berasa. Yang gue bilang ilmu ada tingkatan-tingkatannya. Iya, oke. Akhirnya pas selama SMA hidup lu tenang. Artinya udah nggak ada gangguan. Cuma gini, kadang gue masih, takut temen gue pada nonton. Kadang gue masih sukain, tapi ya bang, masih suka nyimpen air doa. Air doa dari? Ada dari ini lagi, dari guru gue lagi, beda lagi nih. Oke. Air doa itu untuk? Ya buat, yang gue bilang waktu itu di badan gue masih ada, cuma gue kayak enak takut temen gue nonton kira gue masih musyrik lagi. Bagus banget lo udah bisa mengerti musyrik ya. Good. Which is sebenarnya kalau menurut gue ini satu hal yang sangat positif di lo ya. Lo sudah mengerti bahwa yang lo lakukan itu adalah sesuatu yang musyrik kan. Iya, bener banget. Karena tadi gue pengen ngomong itu pada saat lo cerita tentang bahwa lo sholat itu bukan untuk menyembah yang maha kuasa. Lo sholat hanya untuk jangan sampai ilmu yang lo punya hilang kan. Itu udah masuk dari musyrik kan. Which is bagus banget, tapi gak apa-apa, maksud gue kan lo sudah mengakui bahwa lo tidak bermaksud musyrik. Dan di luar sana juga banyak banget ada orang-orang yang percaya dengan air doa untuk keselamatan dan segala macam. Lo dapet air doanya ini gimana ceritanya? Kalau yang buat yang sekarang, ya gue minta, maksudnya ada ustadz gitu di dekat tempat gue, maksud gue biar di badan gue tuh nggak kambuh lagi kayak gitu. Karena gue pernah dengar dari yang guru ituan gue kayak gitu, karena kayak gue minta kalau ini RR doa lah sama dia. Kadang kayak gitu. Tapi gue masih agak takjub ya, amazed sama lo ya. Karena gue gak kebayang saat itu lo masih kelas 1 SMP, lo punya kemampuan ini. Biasanya anak di umur segitu ya lo tahu rasanya kan, pengen wah gue punya ini, pengen petatang petenteng, ribut atau apa, ngetes ilmu. Sama ini sih bang, gue dulu kan sering, gue pribadi tuh, gue main binatang, jual beli binatang. Gue kalau jual beli binatang pas zaman COVID tuh
gue sering keluar malam bang. Pas punya ilmu gituan, gue bawaannya pengen ketemu aja sama begal gitu gue ngeliatnya. Oh iya. Iya, petantang-petantangnya kayak gitu, kayak nyoba lah keluar malam gitu. Binatang apa? Gue main binatang hampir apaan aja, hampir kayak musang, ular, monyet kayak gitu. Gue sering jualan kayak gituan juga. Nah ilmu gue itu gue juga buat inian bang, buat kayak ngejinakin binatang. Gue dulu pas masih kayak gitu yang gue bilang gue kagak tembus bang, gue main musang, main ular, main biawak, gue digigit kagak tembus bang sama kayak gituan. Oh iya. Sama binatang-binatang itu. Ular. Iya. Makanya gue percaya kayak ginian pas SD gue dulu pernah kegigit ular berbisa bang. Gue lupa jenisnya waktu masih bocah soalnya kegigit ular berbisa di tangan gue. Gue dibawanya bukan ke dokter pas masih SD itu, masih kelas 4 atau kelas 5 gitu. Dibawanya ke pawang sebutannya, ke pawang apa dukun gitu gue. Nah gue di sono dijampe, bukan di ituin, gue suruh megang batu, udah gue dijampe-jampe sama dia. Sembuh? Gue kata dia, lu kegigit jam berapa? Gue jam 3. Besoknya jam 3 sembuh gue. Besoknya kata dia, besok jam 3 lu sembuh. Bener sembuh. Iya. Kalau dari sisi medis sih sebenarnya mungkin itu antibody lo yang bisa melawan badan lo ya. Tapi karena kebetulan lo melewati proses ritual itu yang kemudian lo jadi wah sakti juga nih gitu kali ya. Tapi pada saat lo punya ilmu itu berarti lo jual beli dari SMP dong? Iya, gue mungkin dari SD gue udah jual beli binatang bang. Oh iya? Gue main binatang, iya. Gue main kayak gitu bang. Wow. Terus gini, kan biar bagaimanapun lo dulu pernah merasakan manfaatnya ya, walaupun ini memang lo sadari ini sesuatu yang nggak benar dan iya, nggak benar. Awalnya emang ngerasa mah bener-bener aja bang. Iya kayak betul, gitu. betul. Karena semua ilmu hitam pasti akan bilang bahwa mereka itu ilmu yang benar, Iya, ilmu yang ilmu putih benar. kan, bener kan? Iya, Semuanya pasti ngomongnya betul. gitu. Nah, sekarang karena lo udah pernah tahu rasanya dan lo juga sadar bahwa itu adalah sesuatu yang ilmu hitam segala macam. Kalau sekarang lo nggak penasaran untuk lo belajar berguru sama perguruan atau orang yang benar-benar ilmunya putih? Sekarang gue berusaha buat nggak percaya bang sama gitu-gituan. Berusaha banget buat, gue malah nontonin Marcel, Radival kayak gitu buat ya udahlah pakai logika aja kayak gitu. Cuma walaupun gue pernah ngerasain gitu bang, nyatanya gitu gue pernah ngerasain bener adanya, ya gue berusaha buat nggak percaya lagi sama ituan kayak gitu sekarang. Oke. Dan lu juga nggak pengen coba untuk belajar lagi ya? Gue takut keenakan lagi kayak dulu kayak gitu. Oke. Sekali lagi thank you banget Fikri udah datang ke sini. Siap. Kita udah ngobrol-ngobrol. Kita semua dan teman-teman semua juga pasti tahu ya gimana prosesnya. Dan satu hal yang pasti adalah hampir semua perguruan itu menganggap bahwa ilmu yang mereka ajarkan, ilmu yang mereka berikan itu adalah ilmu yang putih. Padahal ternyata ada efek samping yang kemudian dirasakan langsung sama Fikri ini, yang katanya ilmu putih itu pada saat Fikri mendengar suara azan, dia sholat, dengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, badannya terasa panas. Ada sesuatu yang tidak benar karena seharusnya ini semua berjalan secara harmonis dan beriringan. Ternyata ada perbedaan. Buat teman-teman semuanya yang hari ini masih punya kemampuan dan ilmu itu, mungkin bisa berbagi di kolom komentar bagaimana kalian memanfaatkannya, bagaimana kalian mendapatkannya, atau bahkan ada satu masa di mana ketika kalian tidak sengaja melanggar pantangannya, yang katanya kebal, sang bisa tembus. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya request, pengen dengar cerita, topik-topik yang ingin kalian tahu atau ingin kalian dengar, jangan juga lupa untuk tulis di kolom komentar. Thank you banget buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Thank you Fikri. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus ya. Siap. Tapi tuh cincin lo beneran gak ada apa-apa ya? Gak ada. Bener. Pasti ada isinya. Isinya masih isi listening ya?